Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Permana Putra. Saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul penarikan SDM. Selanjutnya pengertian rekrutmen SDM. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan rekrutmen. Menurut Henry Shimamura, proses rekrutmen memiliki beberapa tujuan. 1. Untuk memikat pelamar sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Dan kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan yang merupakan pelaksana yang baik akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Dan ketiga, upaya-upaya perekrutan hendak mempunyai efek luberan, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar yang gagal harusnya mempunyai kesan positif terhadap perusahaannya. Nah, selanjutnya proses rekrutmen. Proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting menurut Shimamura, yaitu A. Penyusunan strategi yang merekrut. Di dalam penyusunan strategi ini, Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan. Bagaimana karyawan akan direkrut, di mana dan kapan. B. Pencarian pelamar kerja. Setelah rencana dan strategi perekrutan disusun, aktivitas perekrutan sesungguhnya bisa berlangsung melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Dan C. Penyisihan pelamar yang tidak cocok setelah lamaran diterima. Haruslah disaring guna penyisihan individu yang tidak memenuhi syarat atau disebut TMS berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Dan D. Pembuatan kumpulan pelamar. Kelompok pelamar terdiri dari individu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh perekrut dan merupakan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Selanjutnya, kendala-kendala rekrutmen. A. Kebijaksanaan organisasional. B. Rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses penarikan. C. Kondisi pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan suatu wilayah geografis di mana kekuatan suplai berinteraksi dengan kekuatan permintaan dan dengan demikian menentukan harga tenaga kerja. D. Kondisi lingkungan eksternal. Kondisi di luar perusahaan sangat mempengaruhi rekrutmen. Di samping perubahan dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, kondisi dan tingkat pertumbuhan perekonomian, hukum perburuan proyeksi angkatan kerja, kelangkaan tenaga kerja dengan keterampilan tertentu, dan kegiatan penarik para pesaing. E. Persyaratan jabatan. Departemen Personalia perlu mempelajari permintaan jabatan dari informasi analisis jabatan dan komentar para manajer. Pengetahuan akan persyaratan jabatan memungkinkan bagian personalia untuk memilih cara terbaik dalam program rekrutmen dengan batasan yang ada. Yang F. Kebiasaan pelaksanaan rekrutmen. Keberhasilan pelaksanaan rekrutmen di masa lalu akan membentuk kebiasaan. Hal ini dapat menghilangkan keputusan yang memakan waktu, tetapi bisa juga meneruskan kesalahan atau menghadirkan alternatif yang lebih efektif. Kemudian sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen dibagi dua, yaitu sumber rekrutmen internal dan eksternal. Nah, sumber keuntungan dari sumber internal. 1. Meningkatkan semangat kerja. 2. Jarang terjadi kesalahan dalam penyelesaian. Dan 3. Mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. 4.
tidak terburu-buru atau gegabah dalam pengambilan keputusan. 5. Biaya pelatihan lebih hemat. Dan 6. Mendorong pengembangan diri pada karyawan. Nah, dari sisi kelemahan sumber internal, 1. Ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang yang memiliki kualifikasi dalam perusahaan. 2. Umumnya senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kemampuan untuk mengisi posisi yang lowong. 3. Orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Dan 4. Untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen internal ini sulit untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Selanjutnya, keuntungan sumber dari eksternal. 1. Bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan. 2. Membawakan ide dan teknik baru. 3. Cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerja baru. Dari sisi kelemahan rekrutmen eksternal, 1. Dapat menurunkan semangat kerja pada karyawan yang ada. 2. Kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama. Dan 3. Memerlukan biaya pengiklanan pada media atau pengujian dan interview. Selanjutnya, metode rekrutmen. Metode rekrutmen terdiri dari 1. Walk-in. 2. Rekomendasi dari karyawan. 3. Pengiklanan. 4. Agen-agen penempatan kerja. 5. Lembaga-lembaga pendidikan. 6. Organisasi karyawan. 7. Leasing. 8. Nepotisme. 9. Asosiasi profesional. 10. Operasi militer. 11. Open house. Selanjutnya, evaluasi rekrutmen. Evaluasi rekrutmen terdiri dari 4, yaitu 1. Jumlah pelamar. 2. Jumlah usul tentang pelamar yang diajukan untuk diterima. 3. Jumlah penerima atau pelamar yang diterima. Dan 4. Jumlah penempatan karyawan yang berhasil. Selanjutnya, belangko lamaran pekerjaan. 1. Data pribadi. 2. Pendidikan dan keterampilan. 3. Pengalaman kerja. 4. Status pekerjaan. 5. Keanggotaan organisasi, pengetahuan, dan hobi. 6. Referensi. 7. Tanda tangan. Selanjutnya, kesimpulan. Rekrutmen merupakan proses pendapatan sejumlah calon tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan. Berarti rekrutmen merupakan langkah pertama dalam rangka menerima seseorang dalam suatu lembaga atau organisasi. Kegiatan penarikan dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.